recordnya. Kita mulai lagi dengan koefisien ini. Itu ditandai dengan R. R adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel. Tadi kita ketahui ya variabel variabel terikat dengan variabel bebas atau koefisien yang mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, antara variabel bebas dengan variabel terikat. Maka koefisiensi relasi dapat dihitung menggunakan rumus koefisiensi Pearson. Ini bukan perak ya, Pearson. Ini yang sangat dikenal. R sama dengan N sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurangi dalam kurung sigma X kuadrat kali akar N sigma Y kuadrat kurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Ini nggak perlu dihafal. Tapi kita tahu di sini ada X, ada Y, ada hubungan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Ini adalah jumlah daripada populasi atau jumlah sampling yang kita tentukan. Ya. Kalau ini sudah kita hitung antara jumlah ini dan per jumlah ini adalah hasil perkalian daripada akar. Ya. Nanti kita akan ketahui R-nya seperti apa jumlahnya. Ya, ini bisa dihitung pakai kalkulator atau pakai hitungan hitungan Excel. Nanti kita bisa lihat. Nilai koefisien korelasi R berkisar antara -1 dan 1. Ya, kita lihat ini. -1 lebih kecil sama dengan R sampai dengan lebih kecil dari 1 sampai 1. Ini ukuran hubungan antara X dan Y itu antara -1 sampai 1. Ya. Jadi ada sekitar satu loncatan 0 sampai -1, ya, 0,05, 0,01, 0,1, itu 0,1 udah sampai ke sini nih. Udah besar tuh 0,1 itu. 0,9 makin kecil, 0,8, 0,01 itu lebih kecil lagi, ya. Jadi ukurannya antara -1 sampai 1. Lanjut. Maka korelasi itu dapat diinterpretasikan dengan tiga penafsiran. Satu, melihat arah hubungan antara dua variabel. Arahnya ya, seperti apa arahnya? Apakah ke atas atau ke bawah atau ke samping atau bulat melingkar dan sebagaimana. Arahnya nanti kita perhatikan ada contohnya. Kedua, melihat kekuatan hubungan antara dua variabel. Apakah kuat, apakah lemah atau normal atau sangat kuat. Nanti kita ada contoh-contohnya. Yang ketiga, melihat signifikansi hubungan antara dua variabel. Signifikansi itu adanya pentingnya hubungan antara dua variabel. Maka disebut juga uji hipotesis koefisiensi korelasi. Jadi uji hipotesis itu ditentukan untuk menentukan signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sampai sini sudah bingung? Gua? Ya, Ustaz. Dikit, Ustaz. Oke, lanjut ya. Dengerin aja nanti. Jadi tiga penafsirannya, melihat arah hubungan, melihat kekuatan, melihat signifikansi. Nanti tiga kalimat ini harus muncul di dalam kesimpulan. Arah hubungan antara variabel keturunan Arab, tadi saya kasih contoh keturunan Arab ya. Arah hubungan antara keturunan Arab dengan keterampilan berbahasa Arab, hubungan semakin hubungan positif. Artinya semakin dia keturunannya erat, makin kental orang Arabnya, maka semakin pahir berbahasa Arabnya. Nah, kekuatan hubungannya ini kuat, hubungannya sangat kuat. Kapan hubungannya sangat kuat? Dilihat dari hasil nilainya, nanti kita lihat. Dan dua hubungan itu antara keturunan Arab dengan keterampilan berbahasa Arab itu sangat signifikan dengan uji hipotesis. Lanjut. Nih kita lihat.
Yang pertama tentang arah korelasi. Korelasi dapat dua arah, yaitu searah dan tidak searah. Jika korelasinya positif, maka hubungan kedua variabel searah. Di mana bila A bergerak naik, maka B juga akan bergerak naik dan sebaliknya. Kalau A-nya turun, maka B-nya juga turun. Ini terjadi ketika hubungan ini hubungan positif. Maka korelasi negatif, nilainya tadi ya, nilai hasil daripada R-nya itu negatif. Kalau R-nya itu negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah, terbalik. Kalau A bergerak naik, maka B bergerak turun. Dan sebaliknya, jika A bergerak turun, maka B bergerak naik. Ini saya contohkan kayak gini. Positif dan negatif. Tidak semesti harus itu. Ada dua orang, ada dua anak. Yang satu ketika dia bersalah, dia dihukum dengan hukuman yang keras. Tapi dengan hukuman itu dia menjadi kuat. Aku nggak mau lagi dihukum seperti ini, maka aku tidak mau salah lagi. Dia kuat. Ini anak A. Yang kedua anak B. Si B memiliki kesalahan juga. Nah, ketika kemudian dihukum, dia melawan. Ya, dia nggak terima. Kemudian dia berbuat kesalahan yang kedua yang lebih fatal daripada kesalahan yang pertama. Nah, perlakuan antara A dan B ini berbeda. Kenapa? Yang A itu dihukum dengan keras, kemudian dia taat, itu berlaku positif. Yang B dihukum dengan kuat, tapi dia melawan dengan kesalahan yang kedua yang lebih parah. Itu berkorelasi negatif. Gitu ya. Jadi berbeda, tidak semuanya mesti positif dan tidak semuanya mesti negatif. Tapi semuanya dapat dihitung. Ngerti maksud saya ya? Nah, ini juga bisa dilihat di sana. Udah kelihatan ya? Melihat arah korelasi. Oke, yang pertama positif, yang kedua negatif. Nah, seperti ini contohnya. Ini namanya korelasi linear. Titik X ini berasal dari sini, Y-nya di sini. Yaitu garis aksis, X itu garis aksis, X aksis, Y itu garis Y aksis. Ya. Semua titik XY pada diagram pencar mendekati bentuk garis lurus. Dari bawah ke atas, ini linear, positif. Kemudian non-linear, dia turun, fluktuatif, turun. Semua titik XY pada diagram pancar tidak berbentuk garis lurus. Turun. Ya. Ini positif, sama seperti garis linear. Jika perubahan kedua variabel sama. Jika X naik, Y juga naik. Seperti ini, set. Kalau X-nya turun, set. Bisa jadi turun kayak gini. Gitu ya. Ini korelasi negatif. Berangkatnya dari sini. Berangkatnya dari sini, tapi ke arah sini. Arah perubahan kedua variabel tidak sama dan berbanding terbalik jika X naik, Y turun. Tet. Ya. Kalau ini tadi dari sini, set. Sama mirip kayak gini, tapi arahnya dari kiri ke kanan. Kalau ini dari kanan ke kiri. Ini titik-titiknya kelihatan kan? Dari titik-titiknya. Kita mengambil garisnya itu dari diagram Venn ini, melihat arahnya itu dari X-nya dulu dari sini. Nah, jika arah perubahan kedua variabel tidak sama atau ini korelasi negatif, korelasi positif. Selanjutnya, itu yang pertama dari hubungan sisi arah. Sekarang dari kuat hubungan. Tadi kita tahu kita hanya mengukur dari negatif 1 sampai dengan 1 ya. Jika koefisien korelasi 0, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan. Jadi hasil R-nya itu diketahui sama dengan 0 habis, 0, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan. Jika koefisiensi korelasi mendekati 1, maka mendekati 1 itu berapa? 0,9, 0,7, ya. 0,85 itu mendekati 1, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin kuat. Tapi jika angka koefisiensi korelasi mendekati 0, maka kedua variabel mempunyai hubungan semakin lemah. Saya ulangi ya. Jika 0, maka tidak ada hubungan. Jika mendekati 1, semakin kuat. Jika mendekati 0, semakin lemah. Saya tanya sekarang. Oke, saya tanya. Kalau mendekati negatif 1, Melani, hubungannya seperti apa?
Tidak ada hubungan, cuma sekedar teman. Mendekati negatif 1. Arif. Fidatul. Fidatul. Kalau mendekati negatif 1. 0, Pak. 0. Mendekati 0 tidak punya hubungan. Mendekati 1 semakin kuat. Mendekati 0 semakin lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, mendekati negatif 1. Makin tidak ada hubungan. Hah? Semakin lemah. Hah? Makin menjauh. Makin menjauh. Makin menjauh apa? Enggak ada semakin menjauh semakin dekat. Ini kan pertanyaannya mendekati negatif 1 semakin kuat, mendekati 0 semakin lemah. Kalau hasilnya 0 tidak ada hubungan. Jadi sama antara 1 sama negatif 1 itu sama. Kalau mendekati negatif 1 semakin Kuat. Kuat. semakin kuat. Tapi kuat dalam hal apa? Oh, korelasi negatif. Ya, dalam hal korelasi negatifnya. Semakin dihukum, kayak tadi saya kasih contoh, anak yang kedua tadi, anak B tadi. Semakin kita tekan dia dengan hukuman yang kuat, maka semakin belingsatan, semakin berontak dia, semakin bikin huru hara. Gitu. Ya. Sama, 1 dengan negatif 1 itu sama. Cuman yang kalau mendekati 1-nya itu dia hubungannya hubungan positif, kalau mendekati 1 semakin kuat hubungan arah negatifnya, gitu. Paham? Ada bayangan lah ya. Lanjut. Kekuatan hubungan. Ini menurut Jonathan Sarwono ya, tahun 2009. Kalau R-nya 0, tidak ada korelasi. R-nya antara 0 sampai dengan 0,25, maka sangat lemah. 0,25 sampai 50 cukup. 50 sampai 75 0, ya. Bukan 50, 0,5 sampai 0,75 kuat. 0,75 sampai 0,99 sangat kuat. Kalau R-nya itu jadi 1 sempurna. Nah, ini kan 0 itu tidak ada hubungan, mendekati 0 itu lemah, mendekati 1 sangat kuat. Gitu ya. Itu menurut Jonathan Sarwono. Baik. Sekarang kita bicara tentang uji hipotesis. 2 variabel. Hipotesis itu sangat sederhana ya. Uji hipotesis untuk melihat signifikasi hubungan 2 variabel dengan melihat nilai R tabel dan nilai R hasil perhitungan di atau berdasarkan pada angka signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan, yaitu pada uji hipotesis koefisiensi korelasi R. Ya, untuk mau R tabelnya itu kita akan melihat pada hasil yang didapat dengan jumlah N. Nanti ada namanya tabel R. Ya, cari aja di Google, banyak itu tabel R. Ya, tahapan uji hipotesis koefisiensi relasi R atau rho, ini dibaca rho nih ya, rho, ya, diformulasikan ini uji satu arah. Satu arah itu hanya mengetahui hubungan X dan Y aja. Ini hubungan X dan Y, pengaruh X terhadap Y. Ya. Kalau dua arah, pengaruh X terhadap Y dan Y terhadap X, saling mempengaruhi. HO, ya, HO dibagi rho sama dengan rho O. HA alternatif dibandingkan dengan rho itu lebih besar daripada rho O. Tulisannya gini, bacanya tadi seperti yang saya baca. Yang B yang satu arah, HO berbanding rho sama dengan rho O. HA berbanding rho lebih besar, lebih kecil daripada rho O. Apa artinya? Ini tidak ada hubungan. Ini juga tidak ada hubungan. Nah, ini lebih besar daripada adanya hubungan itu apabila rho itu lebih besar daripada rho dikali 0. Gitu. Ini juga hubungan namanya hipotesis alternatif ya, HA itu hipotesis alternatif, itu adanya hubungan
apabila rho lebih kecil daripada rho O. Gitu. Ini tulisannya. Kalau dua arah HO tidak ada hubungan, itu berbanding dengan rho sama rho-nya sama dengan rho O. Ini ada alternatif kalau rho tidak sama dengan rho O. Ini ada tidak sama dengan. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil, satu arah, ini dua arah. Silakan Anda menentukan sendiri mau satu arah, mau dua arah. Kalau satu arah tadi seperti saya katakan, arahnya adalah arah 1X pada Y aja, pengaruh X terhadap Y. Kalau dua arah, pengaruhnya dari X ke Y dan Y ke X saling berkaitan. Misalkan antara hujan dengan air. Semakin deras hujan, semakin banyak debit air. Semakin banyak debit air, maka semakin deras hujannya. Gitu. Itu di dalam satu penelitian cuaca misalkan gitu ya. Nomor 2, mencari nilai tabel pada taraf nyata. Ya, alfa ini bacanya ya. Alfa dan DF sama dengan DB tertentu. Ya, degree of freedom dan degree dengan beta. Ya, degree beta dengan degree of freedom-nya itu ditentukan oleh product moment. Product moment itu sama tadi Pearson ya. Yang ini nih. Nah, ini ya. Pearson, korelasi Pearson itu disebut dengan product moment. Ini namanya rumusan product moment. Baik lagi. Nilai degree of freedom-nya N dikurangi 2. Kalau seluruh totalnya itu 20, maka dia menjadi 18 saja N-nya. Oke. Kemudian menentukan, tadi ya, tahapan uji hipotesis itu menentukan satu arah apa dua arah. Memformulasikan tidak ada hubungan atau memformulasikan adanya hubungan. Kemudian mencari nilai tabel pada taraf nyata. Ini nggak usah bingung-bingung karena kita tidak mencari degree of freedom-nya karena sudah ada semuanya pada tabel ya, nilai tabel dan taraf nyata itu dibandingkan. Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian itu berdasarkan daripada instrumen atau kuesioner yang kita buat. Kemudian menentukan nilai uji statistik. Uji statistik itu TO sama dengan R akar N kurangi 2 per akar 1 kurangi R kuadrat. R kuadrat dari mana? R-nya dari mana? Dari produk momen yang kita dapatkan tadi. Gitu ya. Pada terakhir membuatlah kesimpulan. Apakah di sana terdapat hubungan yang hubungan yang penting, ya, gitu ya. Memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Nih, hubungan antara dua variabel itu signifikan atau tidak, penting apa tidak, itu ditentukan oleh hipotesis ini. Signifikan atau tidak signifikan. Nah, nanti kita belajar tentang koefisien determinasi. Cukup sampai di sini dulu kita belajar 3 hal, yaitu tentang korelasi, hubungan antara variabel, arahnya, kekuatannya, dan signifikansinya. Ada pertanyaan sebelum saya kasih tugas? Ada Ustadz, mau tanya kuliah. Ya, boleh. Kalau tadi kan yang -1 itu dia kan semakin kuat juga, cuman korelasinya negatif. Terus kalau contohnya dia mendekati 0 terus semakin lemah itu apa Ustadz? Contohnya mendekati 0 semakin lemah, nanti hasilnya di sini nih. Sini ya. Misalkan kita melihat di sini N-nya itu jumlah kita misalkan 13 orang. Ini hubungan antara kalau kemarin saya kasih contoh jumlah usia dengan pengeluaran, ya kan? Semakin besar usianya, semakin besar juga pengeluarannya. Itu adalah harapannya kan gitu. Pertanyaannya apa iya semakin besar usianya semakin besar kenyataannya. Maka dibuatlah pembagian angket. Kemudian dihitung. Kemudian hasilnya tiba-tiba di sini misalkan ya 0,1. Kalau melihat kepada si Jonathan tadi 0,1 itu berada di sini nih. Jadi korelasi antara usia yang besar atau semakin bertambah usianya
dengan pengeluaran itu berhubungan sangat lemah. Kenapa? Karena ditemukan hasilnya 0,1. Gitu. Ternyata semakin tua tidak semakin besar, dia semakin kecil pengeluarannya. Buktikan. Mau buktinya? Mau buktinya? Dulu waktu SD kita jajan sehari berapa kali? Lihat. 3 kali. 3 kali. Sehari. Sekarang sehari berapa kali jajan? Seminggu deh berapa kali? Kalau kuliah masuk sih Ustaz, bisa 5 kali kayaknya. Sehari 5 kali. Seminggu Ustaz. Nah, seminggu 5 kali. Kalau dulu seminggu bisa sampai masuk sekolah kan 6 hari ya. 6 kali 3, 18. Artinya, kalau dibandingkan dengan dulu, semakin jajannya semakin banyak, semakin tinggi usianya, maka semakin berkurang pengeluarannya. Kan gitu. Jadi hubungannya itu tidak benar kalau dikatakan semakin bertambah usianya, bertambah juga pengeluarannya. Gitu. Pengeluarannya nggak terlalu besar. Sedikit pengeluarannya. Tapi kebutuhannya memang banyak. Cuman bisa dipilah-pilah. Oke. Jadi hubungan antara usia dengan pengeluaran itu sangat lemah. Kalau hasilnya 0, itu tidak ada hubungan sama sekali. Tapi ternyata ada hubungan ketika saya perkirakan nilainya 0,1. Kecuali kalau nilainya 0,9. Kalau nilainya 0,9 berapa? Nih. Sangat kuat. 9%. Sangat kuat. Gitu kan? Itu sama seperti saya katakan, mendekati 1 semakin kuat, mendekati 0 semakin lemah. Ya, jadi hubungan antara jumlah usia dengan jumlah pengeluaran itu sangat lemah. Oke, paham? Gitu. Ya. Nanya enggak? Ustadz, kalau ngituin contohnya pakai angka gimana Ustadz? Nah, makanya saya maunya itu ketemu daring, ketemu luring itu gitu, bisa saya contohkan, bisa saya tulis, dihitungnya enak gitu. Kayak gini kan nulisnya susah. Sebenarnya saya udah nyiapin ini. Udah nyiapin. Nih. Misalkan jumlah kita berapa? Nama. Di sini usia. Usia lagi. Jangan usia deh. Pengeluaran. Jangan pengeluaran deh. Berapa kali ya? Frekuensi namanya. Frekuensi jajan, jalan-jalan. Frekuensi jalan-jalan dengan frekuensi stres. Dibalik aja. Kenapa saya bilang seberapa sering stres dan seberapa sering jalan? Oke, ini X, ini Y. Gitu kan? Nanti di sini X kali Y. Di sini X, Y kuadrat. Nanti akan ketemu di, saya mau satu persatu, ini waktunya nggak cukup, tinggal berapa waktu lagi nih. Waktunya nggak sempat nanti. Karena kita akan merujuk pada rumus ini. Kelihatan di sana rumusnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Ustadz. Kelihatan. Kita akan merujuk pada ini. N, X, Y, X, Y. Ini ada sigmanya kan? Kita kasih contoh aja ya. Sebutin nama sama umurnya ya. Nanti saya kasih contohnya ini, kemudian Anda kerjakan. Oke? Nah, Oke. Ayo, nama siapa dulu, Arif? Arif. Ya, Ustaz. Stres dalam seminggu berapa kali? Berapa ya? Yang lain pikirkan ya.
Dalam 1 minggu. Berarti seharinya dihitung 1, Ustaz. Ya, Oh, berapa ya? 4 aja, Ustaz. 4 kali berarti. kalau ininya, kalau jalannya berapa kali? 3. Malah jarang. 3 lah, Ustaz. Yang lain, Arifin. Terus siapa yang hadir? Siapa Ustaz? Arifin. Ya, stres. Stres 7. 7. Jalan. Kosong. Masa nggak jalan sama sekali? Padahal malam hari ini walaupun di tempat, pikirannya kan jalan-jalan. Ini Ustaz, nggak Nah, nggak makanya, ada waktu. ya makanya Anda nanti ketika menerjemahkan jalan itu apa artinya? Jalan itu membuat diri kita rileks. Ya, sholat itu 5 kali. Mesti rileks itu 5 kali kecuali kalau nggak pikir itu sebagai sebuah rileks ya. Jalan itu bukan jalan kaki, tapi jalan itu artinya otak kita yang berjalan gitu. Masa sholat Gitu berarti jalan? juga, Ustaz. Dalam 1 hari deh. Dalam 1 hari ya. Pasti stres lah dalam 1 hari berapa kali. Masa cuma sekali. Terlambat makan, mau BAB, kemudian ya. Ini rileks. Ulangi aja lah ya, jangan rileks ya. Kalau ada stres, kemudian kita mau apa? Kalau kita rileks, kalau kita stres, maka yang terjadi hubungan rileks dengan ingin santai. Nah, gitu ya. Ustaz, maksud stres di situ, Ustaz, sibuk atau gimana, Ustaz? Ada orang suka dengan kesibukan, tidak dianggap stres. Ada juga yang begitu sibuk sedikit langsung stres. Pokoknya dalam 1 hari kira-kira stres berapa kali? Rip. Orang terlambat pergi ke masjid juga itu stres itu kalau dia nggak bisa menghadapinya. Saya aja contohnya ya. Dalam sehari saya stres bisa sampai 5 kali. Tapi dalam bersantai, saya bisa bersantai sekitar 7 kali. Kira-kira gitu. Kenapa saya stres 5 kali? Pagi ketika saya mau buang air besar, tapi ternyata tidak ada air. Misalkan, tapi ada air. Atau ketika saya mau pergi ke kantor, jalan macet, stres lagi. Ketika saya mau ngajar, tiba-tiba saya diajak pergi ke satu tempat untuk ngajar atau untuk survei, stres lagi. Sering dalam 1 hari saya sering stres. Rip? 4 kali, Ustaz. Santainya? Santainya mungkin kalau bisa sampai 6, Ustaz. 6. Kevin? Stresnya 3, Ustaz. 3. Santainya 5. 5. Ade Triana? Adinda? Audia? Aufal?
Halo. Iya, Ustaz. Hmm. Ada Tiana. Adriana, Stresnya itu 5. Stresnya Komsun. 5, Ustaz. Hah? Stresnya 5. 5. Santai? Santainya 6. 6. Adinda? Stresnya 4, 4. Santainya? 5. 5. Audia? 3 Ustaz. 3. Santainya? Stresnya 6. 6. Aufal? 3 Ustaz. 7. Santainya? 5. 5. Oke, cukup segitu aja dulu ya. Ini contoh, ini contoh. Ini contoh. X kali Y itu sama dengan 4 kali 6. Oke, kita ketemu. X kuadrat itu sama dengan ini dikali ini. 576. Oke, ini tinggal kita copy aja. Copy, turun ke bawah. Oke, nah sigma-nya, sigma itu di sini. Di mana dihitung sum dari sini sampai sini. Nah, ini sigma nih. Ini sigma dari sini. Ini sigma dari XY. Ini sigma dari XY kuadrat. 4876. Udah ketemu kan? Nah, lalu kita masukkan angka-angka 30, 40, 17, 48 ini ke sini. N-nya berapa tadi? Sorry. N-nya tadi ada berapa ini? 9. 7. Berapa ini? 7. 7. N-nya 7. Ini N-nya. N sama dengan 7. N sama dengan 7. Jadi R-nya itu untuk mengetahui korelasi antara stres dengan santai. 7 dikali sigma XY. Sigma XY berapa? Itu kan bolak-balik tuh. Gini aja nih. Gini. Bentar ya. Perlu di minimal foto. Ini saya bilang juga nggak perlu dihafal ini mah. Di sini. Insert picture. 1, 40, 177. Nah, besar kali ininya. Ya kan, kelihatan kan? Nah, untuk mengetahui R itu, gitu kira-kira. Itu yang atas dulu nih kita ketahui. Untuk mengetahui itu, 7 kurung lu 7 kali 31, ya kan? N 31 XY kan? Tutup kurung dikurangi 40 40. kali berapa? 177. Gitu ya? Wah, nggak mau dia. 7. Ustadz, Oh, itu XY-nya bukan 107. Mana Nah, XY? iya Ustaz. X-nya atau X aja Ustaz yang 31 itu? Yang 31.
Ini kan N sigma XY, XY-nya bukan 177. Oh iya, 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 bukan 40 ya. 7 XY-nya 177 ya. Ya, sigma XY ya, sigma ini ya, 177 kan. Ini X, ini Y. Ini 40 kali berapa? 31 X-nya kali 40 gitu ya. 40, ya. Betul kan? Nah, ini baru bagian pertama. Kok kecil amat sih? Kan gitu pertanyaannya. Karena kita belum menggunakan ini. Nah, kalau kita gunakan ini, oh nggak bisa. Sorry. Kan bukan counting. General aja. 0,1. Ini 7 kali 177. Nah, ini masih dibagi kuadrat. Akar dari ini kali akar dari ini. Satu nih. Gimana bikin rumus itu? Apa? Rumus akar. Bentar. Ya, squared ya. Ini SQRT dari